seseorang yang menghujat kepada kita, ambillah cermin, masuklah ke dalam hati. Tanya diri kita, ada pesan apa buat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam satu rasa, salam satu jiwa. Buat seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Semoga senantiasa dalam keadaan bahagia, sehat, dan sejahtera. Allahumma sholli ala ruhul wujud fi kulil mawjud wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma sholli ala Ahmad ruhullah. Allahumma sholli ala Muhammad habibullah. Allahumma sholli ala Mahdi khalifatullah. Nurun ala nuri wa huwal arsil adim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, hari ini seluruh rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Hampir di mana semua rakyat bersorak-sorai, berbahagia dengan adanya Hari Kemerdekaan yang ke-79 ini. Tapi apakah kita sudah memerdekakan diri kita? Sementara kemerdekaan dari penjajah itu udah lama kita alami, tapi rasanya kita belum pernah merdeka. Kenapa demikian? Karena kita belum memerdekakan yang namanya jiwa kita yang masih terbelenggu di dalam hati ini. Terbelenggu oleh pikiran, egois, dan emosi kita. Kapan kita mau membebaskan jiwa kita? Ketika kita bisa memerdekakan jiwa di dalam diri kita, di dalam diri jasad ini, insya Allah gak bakalan ada itu yang namanya senggol menyenggol, fitnah menfitnah, hujat menghujat. Gak bakalan ada. Kalau jiwa kita udah bebas, kita hanya sebagai kendaraan bagi jiwa kita. Bukan jiwa kita yang dikendarai oleh kita. Maka disitulah mari kita sadar siapakah diri kita ini. Siapa sebenarnya diri kita ini? Sadarlah. Jangan membelenggu jiwa kita dengan ego, pikiran, dan emosi kita. Puasakanlah, diamkanlah, tahanlah. Perang melawan penjajah itu cuman beberapa saat. Itu udah selesai, dari dulu udah selesai. Tapi perang jiwa-jiwa kita yang ada di dalam diri itu, memerangi pikiran kita, egois kita, emosi kita, atau keinginan-keinginan kita, sifat amarah kita, sifat sombong kita. Itulah yang harus kita lawan. Karena itu bukan sifat Tuhan. Makanya itulah yang disebut hakikat dari puasa, yaitu menahan pikiran, menahan emosi,
menahan egois kita. Kadangkala kita lupa di dalam kehidupan kita, karena kita nggak sadar. Melihat orang gini, kita pingin ngomongin. Melihat orang gini, kita mau ngomongin. Padahal itu semua rencana Allah. Itu semua amal Allah. Kenapa kita yang harus marah? Kenapa kita yang harus sakit hati? Jadikanlah cermin. Ketika ada seseorang yang menghujat kepada kita, ambillah cermin, masuklah ke dalam hati. Tanya diri kita, ada pesan apa buat kita? Insya Allah di situ bakalan ada jawaban. Bukan kita melawan marahnya, bukan kita menghujat, saling hujat, bukan. Tapi Allah memberitahu karena kasih sayang Allah. Dia memberitahu lewat orang yang di hadapan kita. Itulah yang dicermin. Seperti contoh, apabila kita berkaca kepada cermin, itu yang kalau kita rambut kita kusut, itu yang diberesin apakah di cermin atau diri kita yang diberesin? Coba. Makanya ketika ada seseorang menghina saya, jangan dulu marah. Ketika ada orang yang menghujat kita, itu kita jangan dulu marah, masuk dulu ke dalam. Ada apa pesan buat kita? Pasti ada jawabannya. Maka dari itu, marilah kita sadar. Allah itu gak menyusahkan umat. Allah itu gak membebani umat. Cuman kitanya sendiri yang menjadikan beban. Santai dan berbahagialah dalam hidup. Gunakanlah hati yang tenang. Maka Allah juga memanggil bukan orang-orang yang beremosi, bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang banyak inginnya, tapi Allah memanggil, kesinilah wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yuk kita bareng-bareng belajar dari apa yang kita lihat, belajar dari apa yang kita dengar, jadikanlah sebuah pembelajaran. Jangan terlalu memberi memberi kesan dan pesan yang buruk. Allah itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa dari orang-orang yang menghina kita, dari orang-orang yang menghujat kita, tapi kita nggak sadar karena kita ditutupi dengan rasa malu kita ditutupi dengan rasa takut kita. Saudaraku, takut dan malu, kesedihan, ketika kita ada rasa takut karena kita berpikir ke depan, makanya bakalan ada takut. Ketika kita ada kesedihan, kita lagi berpikir ke belakang, maka janganlah berpikir yang sudah, berpikir yang ke depan, itu nggak usah. Nikmatilah kita lagi apa sekarang, di sini, sekarang, saat ini. Nikmatilah. Belajar kita menikmati hidup saat ini, di sini, sekarang. Karena kalau kita memikir yang udah kejadian-kejadian itu, pasti kita kalau tidak sedih takut, kalau tidak sedih itu malu. Kalau kita memikirkan ke depan itu pasti takut, padahal itu belum kejadian, cuma olah pikiran kita aja. Olah pikiran kita terlalu melambung, padahal itu belum kejadian. Rencana Allah itu gak bakalan ada yang tahu. Baiklah saudaraku sekalian, mari kita sama-sama
belajar mengkaji diri dari yang di depan kita, dari yang didengar kita. Itu sebuah pembelajaran semua buat kita. Semoga kajian ini bermanfaat dan semoga kita merdeka bangsanya, merdeka jiwanya. Salam sadar.